wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Bertemu lagi. Kompetensi dasar menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Kemudian, menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan kegiatan mengamati, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua, dengan kegiatan membaca teks berjudul Ciri-ciri masa puber, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Pubertas. Apa sih yang dimaksud dengan pubertas? Pubertas merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda seksual sekunder dan kemampuan bereproduksi, dengan ditandai dengan perubahan hormonal, perubahan fisik maupun perubahan psikologi dan sosial. Masa pubertas pada remaja secara normal terjadi pada usia untuk perempuan 9 sampai 14 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 14 sampai 17 tahun. Masa pubertas ditandai oleh ciri primer dan ciri sekunder. Apa sih yang dimaksud dengan ciri primer dan ciri sekunder? Perhatikan berikut ini. Ciri primer. Ciri yang tidak dapat terlihat karena terjadi secara psikologi dari dalam tubuh yang dikendalikan oleh hormon dalam tubuh. Selanjutnya, ciri sekunder. Ciri yang tampak karena ciri ini ditunjukkan dengan adanya perubahan bentuk tubuh. Kalian bisa lihat pada tabel berikut ini perbedaan ciri fisik pada masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki, suara menjadi lebih berat atau besar. Tumbuh rambut di ketiak, tumbuh kumis halus, tipis, ada janggutnya dan juga cambang. Jakun mulai terlihat jelas dan membesar. Bahu menjadi lebih lebar dan dada berbidang. Tumbuh jerawat, produksi keringat semakin banyak. Selanjutnya, ciri-ciri untuk anak perempuan, biasanya suaranya menjadi lebih nyaring, melengking. Bagian dada membesar, pinggulnya membesar, tumbuh jerawat, tumbuh rambut di tempat tertentu misalnya pada ketiak, produksi keringat semakin banyak. Kalian bisa simak pada gambar berikut. Nah, mulainya tumbuh jerawat, kemudian produksi keringat semakin banyak, tumbuh rambut di ketiak, jakunnya mulai terlihat, ada kumis-kumis, tapi kumisnya tidak selebat ini, hanya kumis-kumis tipis dan halus. Dan ini tubuhnya berotot untuk yang laki-laki yang rajin olahraga, kemudian dadanya mulai berbidang. Oke, lanjut perubahan psikologi, di mana remaja semakin berpikir secara kritis. Kemudian tidak mau aktivitasnya itu dibatasi oleh orang tua. Ingin mencoba hal-hal yang baru, rasa penasarannya sangat-sangat tinggi.
mudah cemas apabila terjadi perubahan fisik. Jadi, masa remaja memerlukan bimbingan dan pengawasan dari keluarga, dari kedua orang tua, sehingga tujuannya adalah akan mencegah untuk melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Karena di masa-masa kalian ini memiliki rasa penasaran dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Bagaimana menjaga kesehatan tubuh dan organ reproduksi pada masa pubertas? Yang pertama, mandi 2 kali sehari, menggunakan air bersih, menggunakan pakaian yang bersih dan menyerap keringat, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi agar kekebalan tubuh meningkat, rajin berolahraga dan beristirahat, bukan rajin bermain games, memakai pakaian dalam yang terbuat dari bahan katun sehingga mudah menyerap keringat. Nih ya, olahraga apapun itu, olahraga sepak bola, misalnya main pingpong, kemudian main tenis. Tapi karena corona ini kalian bisa olahraga senam-senam di rumah saja selama 10 menit atau 15 menit. Karena tidak boleh untuk aktivitas di luar. Tapi kalau di luarnya di halaman rumah itu boleh. Selanjutnya adalah makan makanan yang bergizi, makan sayur, makan buah, karena itu baik bagi tubuh kita. Tidur yang cukup, jangan suka begadang. Mandi secara teratur, rajin membersihkan muka. Beberapa cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang pertama, mengusahakan pakaian dalam tetap kering dan tidak lembab sehingga tidak menjadi tempat tumbuhnya jamur dan kuman. Menggunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat sehingga tidak menyebabkan luka atau iritasi. Membilas organ reproduksi apabila kita habis buang air kecil, air besar, dan mengeringkannya dengan tisu atau handuk yang bersih. Hal apa saja yang harus kita lakukan untuk mengarahkan tingkah laku pada masa pubertas? Di masa-masa kalian ini, hal-hal positif yang perlu kalian tingkatkan. Yang pertama, dengan rajin beribadah, dengan mengaji untuk yang Islam, untuk yang Kristen, dengan ikut ibadah misalnya ke gereja. Yang bisa bermain musik, bisa menyalurkan hobinya, kemudian berolahraga di rumah. Selanjutnya adalah pintar-pintarlah dalam memilih teman. Apabila teman mengajak ke hal-hal yang negatif, kalian jangan mudah terpengaruh. Kalau bisa, kalian malah menasehati sehingga temannya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Selanjutnya, mematuhi nasihat orang tua, nasihat guru. Kalau misalnya ada masalah, kalian bisa curhat kepada orang tua atau kepada guru. Jangan ditutup-tutupi ya. Jadi belajarlah terbuka kepada orang tua dari hal sekecil apapun.